Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hukum gerak Newton. Sebelum mulai, saya punya pertanyaan. Pernahkah kalian saat naik kendaraan, kemudian tiba-tiba direm? Pada saat mobil direm mendadak, bagaimana reaksi tubuh kalian? Biasanya tubuh akan terdorong ke depan. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat terjadi karena tubuh kita memiliki kecenderungan untuk mempertahankan posisi semula. Saat mobil bergerak maju, tubuh kita juga ikut bergerak searah dengan gerak kendaraan. Sehingga saat mobil berhenti mendadak, tubuh kita cenderung tetap bergerak dan menyebabkan tubuh terlempar ke depan. Hal itu disebut sebagai kelembaman. Untuk memahami hal tersebut akan diuraikan pada materi kali ini. Hukum gerak Newton ini terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama yaitu ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kelajuan tetap. Hukum 1 Newton ini menjelaskan tentang hukum inersia atau kelembaman, di mana benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak jika resultan gayanya bernilai 0 atau sigma F sama dengan 0. Gambar berikut adalah contoh dari penerapan hukum 1 Newton. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tubuh kita akan terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Nah, saat mobil yang semula diam kemudian tiba-tiba bergerak, tubuh kita akan terlempar ke belakang. Hal ini disebabkan karena kecenderungan tubuh kita yang mempertahankan posisi semula, yaitu tetap diam. Nah, selanjutnya ada hukum 2 Newton. Pada hukum 1 dijelaskan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak dengan kelajuan tetap jika tidak ada gaya yang bekerja. Lalu, bagaimana jika sebuah benda diberikan gaya tarik atau gaya dorong? Misalnya ada sebuah mobil yang mogok, kemudian didorong oleh satu orang, maka mobil akan mengalami percepatan. Saat mobil didorong oleh lebih banyak orang, maka mobil akan bergerak lebih cepat. Hal ini berarti semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya pun akan semakin besar. Penjelasan tersebut sesuai dengan hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan searah dengan gaya total yang diberikan. Secara matematis dituliskan dengan F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Gambar berikut adalah contoh dari penerapan hukum 2 Newton, di mana ada seseorang yang memberikan gaya pada sebuah gerobak. Itu ada gaya tarik dan juga gaya dorong, sehingga gerobak dapat bergerak. Nah, yang terakhir yaitu ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi, apabila suatu gaya diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Atau secara matematis dituliskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum 3 Newton ini juga dikenal dengan hukum aksi reaksi. Contoh penerapannya seperti pada gambar berikut. Nah, di gambar pertama ini ada pengendara motor yang mengerem
mengakibatkan adanya gaya gesek antara ban dengan aspal yang merupakan gaya aksi. Nah, reaksinya adalah tubuh pengemudi yang terdorong ke depan. Nah, itu adalah gaya reaksinya, di mana arah gayanya berlawanan dengan arah gaya aksi. Nah, lalu bagaimana dengan saat kalian berjalan kaki? Apakah termasuk ke dalam contoh penerapan hukum 3 Newton? Jika iya, bagaimana gaya aksi dan reaksi yang terjadi? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Demikian ulasan kita mengenai hukum gerak Newton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.